silakan kasus pertama di mana ada seorang guru yang tatkala disupervisi oleh pengawas ditegur karena dia tidak menggunakan buku teks yang akan diperankan oleh Pak Dadang dan Pak Dodi. Silakan. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Oh, Pak Dadang, silakan, Pak Dadang. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Gak apa-apa, Pak Dadang. Gimana, masih sering tenis dengan kawan-kawan nih? Sudah lama vakum Pak, karena ada waktu banyak kerjaan. Bapak sendiri masih aktif di badminton? Sama, sudah lama juga berhenti. Gak sempat sih. Oh iya, kok kedengar Pak Dadang menemui saya. Ada apa gerangan ya? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu kira-kira? Oh, dengan senang hati Pak Dadang. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa ya? Coba ceritakan, apa yang Pak Dadang rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Pak Dodi masih ingat tidak berapa hari yang lalu ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas. Waktu itu supervisi saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh, bagaimana bisa itu Pak? Lalu apa yang membuat Pak Dadang mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius dan sepele sih Pak. Tidak serius? Tidak serius gimana Pak Dadang? Waktu itu pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak, gimana tuh? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Karena waktu itu saya tidak memakai buku teks pelajaran yang ada di sekolah. Iya ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Dadang sendiri dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau alasan-alasannya kenapa saya tidak menggunakan buku referensi dari buku paket. Tapi sepertinya beliau tidak menerima dan sepertinya tersinggung tuh Pak. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya Pak Dadang dulu ya. Selama ini apa yang Pak Dadang lakukan di dalam PBM? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya biasa menggunakan metode-metode pembelajaran dengan media yang kekinian Pak. Seperti menggunakan HP Android, menggunakan Infocus, dan media-media pembelajaran yang ada sekarang Pak. Yang sekarang mungkin ya. Iya, yang kekinian. Tapi Pak, mengapa Pak Dadang tidak menggunakan buku teks? karena menurut saya kalau menggunakan model pembelajaran yang kekinian tersebut, siswa menjadi lebih tertarik dalam pembelajarannya. Sebenarnya sih sudah bagus sih Pak Dadang. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Dadang mengajar menggunakan sumber belajar tersebut yang tadi Pak Dadang sebutkan ya? Seperti yang kita ketahui kan kita tahu bahwa karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun pasti tentunya berbeda-beda pula Pak Dadang. Oh betul juga Pak, saya baru ingat. Terima kasih nih udah diingatkan. Kenapa saya tidak terpikirkan ke sana ya? Selama ini kan ada beberapa siswa yang belajarnya masih kurang maksimal kalau menggunakan mode pembelajaran tersebut. Oh iya, nah itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Dadang menggunakan sumber belajar dengan teks juga, tidak hanya dengan menggunakan media-media yang tadi Pak Dadang gunakan gitu. Saya pikir ada benar juga ya Pak. Setelah Pak Dadang bercerita tadi ya, sekarang bagaimana perasaan Pak Dadang sendiri?
Terus terang beberapa hari ini saya kurang tidur, makan kurang enak, terus kerjaan jadi tidak maksimal, kepikiran terus sama permasalahan ini Pak. Jadi hasilnya dampaknya kerjaan saya banyak yang terbengkalai ini. Oh gitu ya. Tapi kayaknya masih aman-aman saja nih Pak Dadang. Kalau dilihat dari berat tubuh Pak Dadang mah ya, Jangan gitu kurang dong makan Pak, juga. sudah memuji kelebihan Pak. Ya, oke. Lalu apa yang membuat Pak Dadang merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena banyak Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada atasan langsung nih, kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takutnya nanti kena sanksi seperti yang ada sekarang. Kan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Dadang merasa tidak nyaman itu mungkin saat supervisi itu ya. Karena Pak Dadang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Dadang memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Mungkin begitu ya Pak Dadang? Iya sih Pak, kira-kira apa saya akan dipanggil dan ditegur sama Bapak Kepala Sekolah ya? Atau apakah ada sanksi yang lain dari Bapak Kepala Sekolah? Kalau menurut saya untuk masalah ini ya Pak Dadang, ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang mungkin terjadi saat ini dengan Pak Pengawas tentunya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat untuk Pak Dadang sendiri dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan saja ya Pak. Oke, dari apa yang sudah Pak Dadang sampaikan ya, apa rencana Bapak ke depannya coba? Ya, mungkin kedepannya saya akan bersilaturahmi kepada beliau. Kalau bisa di sekolah. Kalau tidak sempat di sekolah, ya mungkin saya akan silaturahmi ke rumahnya Pak. Supaya ada solusi yang terbaik bagi saya dan permasalahan yang saya hadapi Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, saya akan menemui Bapak pengawas dan akan saya jelaskan sebijak mungkin. Dan terus saya akan minta maaf kepada beliau terkait pembelajaran yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks pembelajaran sehingga peserta didik dapat menjadi bervariatif dalam pembelajaran, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Dadang selanjutnya kalau seperti itu? Setelah ini saya akan memakai buku teks pelajaran sebagai sumber referensi bagi siswa. Dan kemarin ada beberapa siswa yang sepertinya tidak nyaman kalau menggunakan media-media yang saya pakai. Saya tidak pedulikan. Dan mungkin ke depannya saya akan mulai menerapkan pembelajaran menggunakan buku teks, Pak. Ya, oke. Langkah yang Pak Dadang itu ambil sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Bapak itu sendiri. Alhamdulillah Pak, sekarang ini saya merasa lega sekali. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Wah, repot kalau ini terjadi. Agak khawatir, takutnya salah melangkah, Pak. Ya, syukurlah Pak Dadang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kiranya komitmen apa sih yang akan Pak Dadang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses pembelajaran saya akan berkomitmen Pak untuk menggunakan buku pembelajaran dari perpustakaan selama belajar di kelas Pak. Oh gitu ya. Pak Dadang ini mau makan dulu Pak Dadang? Lagi sahur Pak. Dicicipi Pak Dadang. Makasih Pak. Ya. Merepotkan lah. Ya. Ya sebetulnya lalu selanjutnya gini Pak Dadang, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dadang untuk melakukan komitmen tersebut gitu ya? Dukungan yang saya minta mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan yang lain
Jadi kita sama guru yang lain bisa saling mengingatkan. Apalagi kalau ada hal yang kurang tepat, mungkin ada teman yang atau rekan yang mengingatkan kita, sehingga kita dalam langkah tidak salah lagi, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Pak Dadang. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Dadang sendiri dapat bekerja dengan suasana hati yang ya tentunya tidak dibayang-bayangi dengan masalah yang seperti tadi gitu ya, dengan pengawas. Tanpa dihantui rasa tidak nyaman lah intinya gitu ya, Pak Dadang. Amin, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selama ini saya beban sangat berat sekali setelah berkomunikasi dengan Bapak yang dengan sukarela mendengar keluh kesah ini. Saya sedikit merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya, setuju Pak Dadang. Amin, amin ya. Sama-sama Pak Dadang. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa yang lain. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya akan pamit ke ruangan kelas saya, Pak. Boleh? Oh, iya. Ya, silakan. Oh, satu lagi Pak, boleh minta makanannya? Sama-sama, terima kasih kembali Pak Dadang. Silakan Pak Dadang. Semangat Pak, hatur nuhun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pintunya ditutup ya Pak Dadang. Jadi Tapi Koci ya. Ya, jadi Koci, Pak Dodi itu murid yang pandai, tapi kurang nilai kolaborasinya gitu. Oh gitu. Itu kondisinya seperti Siap. itu. Siap. Selamat siang Dodi. Boleh Bapak ikut duduk di sini? Ya, selamat siang Pak. Tentu boleh dong Pak. Baik, terima kasih Dod. Bagaimana kabarmu nih hari ini? Untuk saat ini alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Santai aja Dod ya, jangan tegang. Bapak mau ngobrol saja sama Dodi sebentar saja kok. Apakah Dodi bersedia? Baik Pak, boleh. Begini Dod, akhir-akhir ini Bapak perhatikan ketika tugas kerja kelompok atau diskusi kelompok, Bapak lihat Dodi tidak mau bekerja sama dengan teman lainnya dan hanya mengerjakannya sendiri. Betul ya? Kalau boleh tahu, kenapa Dodi tidak mau bekerja sama dengan yang lain? Iya Pak, saya tidak mau bekerja sama dengan teman-teman itu karena saya memang mau sendiri aja Pak. Karena jika saya bekerja sama dengan teman-teman yang lain, nanti saya yang capek sendiri Pak. Yang lainnya tidak ikut berpikir, malah hanya ikut numpang ke dalam kelompok saja. Jadi yang memikirkan suatu jawabannya hanya saya Pak yang mengerjakan. Jadi gitu. Jadi makanya saya mau sendiri, nggak mau sama mereka. Oh, jadi gitu ya permasalahannya yang Dodi hadapi. Nah, kalau begitu, apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu ingin capai dari hasil bincang-bincang kita kali ini, Dod? Saya ingin jika bekerja sama dengan teman-teman ya Pak, tidak hanya saya sendiri yang bekerja Pak, saya mau yang lainnya juga ikut berpikir atau bekerja gitu. Iya. Jadi buat apa saya berkelompok dengan mereka kalau tidak mau berpikir begitu Pak? Oh iya. Coba sekarang kamu ceritakan kepada Bapak bagaimana perasaan kamu ketika harus bekerja sama dengan teman-temanmu. Sebetulnya saya senang Pak sih kalau bekerja sama dengan teman-teman itu, tapi saya tidak mau capek sendiri. Pada intinya seperti itu Pak. Saya maunya bekerja sama saling berbarengan atau yang disebut berkolaborasi Pak, seperti itu. Betul. Tapi kenapa kamu merasa demikian? Ya karena saya merasakan teman-teman yang lain itu tidak mau ikut berpikir ketika saya dan teman-teman bekerja sama atau kerja kelompok. Padahal sebenarnya mereka juga pintar kok Pak. Baiklah, coba kamu jelaskan ke Bapak hambatan apa yang kamu alami ketika harus bekerja sama dengan orang lain.
Hambatannya jika saya bekerja sama ya, teman-teman tidak ikut bekerja atau berpikir mungkin mereka gimana ya, malas atau mereka tahu emang saya selalu bagus nilainya gitu. Oh iya. Jadi hambatan itu menjadikan Dodi sulit untuk bisa bekerja sama dengan teman. Baiklah, sekarang Bapak mau bertanya kira-kira bagaimana antisipasi yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Antisipasi ya Pak. Mungkin antisipasi saya untuk mengatasi hambatan tersebut ya Pak, saya akan coba membangkitkan motivasi belajar teman-teman. Bagus, Sehingga dia bisa bekerja sama dan bekerja sama dengan teman-teman tidak hanya di sekolah saja, Pak. Mungkin jika ada tugas, saya akan mencoba bekerja sama atau bekerja kelompok, Pak, di tempat atau ya boleh saja di rumah saya, misalkan gitu ya. Sehingga atau misalkan di suasana yang menyenangkan juga gitu, contohnya di halaman rumah, kemudian bisa di taman, supaya bisa ikut bekerja dan berpikir ketika ada tugas secara kelompok dan supaya mereka sadar bahwa dengan kerja kelompok pekerjaan akan lebih mudah gitu. Jadi jangan terpaku pada saya saja gitu. Iya. Nah, sekarang apa prioritas pertama yang akan Dodi lakukan agar dapat bekerja sama dengan baik bersama teman-teman? Saya akan coba ketika istirahat berbincang-bincang sama teman-teman satu kelompok saya, Pak, untuk bisa kembali bekerja sama di dalam kelompok. Waktu istirahat ya. Lalu komitmen apa yang akan kamu buat untuk menjalankan prioritas yang tadi kamu buat? Komitmen yang saya buat, saya akan berbincang-bincang secara santai bersama teman-teman sambil menyampaikan pendapat atau bisa sambil jajan, nanti saya berbincang-bincangnya, atau ide saya ketika akan bekerja sama lebih mendekatkan diri saya dengan teman-teman supaya lebih akrab. Ya, jadi seperti itu, Pak. Iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk bisa menjalankan komitmen tersebut? Yang dapat membantu komitmen saya adalah teman dekat saya, Pak, yaitu Dadang. Untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan dia juga bisa membuat janji dengan teman-teman yang lain ketika pulang sekolah. Jadi kayak apa, itulah penghubung gitu ya Pak Dadang. Gitu. Betul. Jadi menurutmu apa kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini? Kesimpulannya saya akan coba membangkitkan motivasi belajar teman-teman saya, kemudian bekerja sama dengan teman-teman tidak hanya di sekolah saja. Mungkin jika ada tugas, saya akan mencoba bekerja sama atau kerja kelompok di tempat lain yang tentunya lebih menyenangkan. Mungkin bisa saja mereka dengan tidak mau bekerja kelompok bosan di sekolah gitu, Pak. Contohnya di halaman rumah, taman, ya itu supaya mereka bisa ikut bekerja dalam kelompok, Pak. Iya. Bagus. Kira-kira kapan ya Dodi bisa mulai? Ya mungkin nanti pulang sekolah juga saya akan segera ya. Segera. Oh, segera. Bagus. Ya, Bapak yakin Dodi pasti bisa ya. Ya Pak. Bapak lihat Dodi ya, belum jajan nih. Bapak jadi lega nih. Alhamdulillah. Bapak punya sedikit uang jajan untuk Dedi. Oh iya. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Dod. Ya, Bapak tunggu ya lihat aksi nyatanya. Siap Pak. Aman pokoknya Pak. Siap.